Halo semuanya, selamat siang. Baik lagi bareng gue Bani Ramadhani. Jadi di video kali ini gue pengen bahas tentang oli, khususnya rekomendasi oli untuk Satria FU. Tapi ini menurut gue pribadi, kalau misalkan ada yang beda-beda ya mohon dimaklumi karena ini konten gue bikin ya memang berdasarkan oli yang pernah gue coba di motor gue gitu. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja gue pengen bahas tentang 5 oli rekomendasi yang menurut gue bagus untuk Satria FU, standar maupun bore up. Di urutan pertama itu ada oli SGO sama oli MPX 1, itu yang punya Honda. Kenapa dua oli itu ditaruh di nomor 5? Karena menurut gue oli SGO itu nggak terlalu bagus-bagus banget, dan gue berdasarkan harga sih, karena kan harganya oli SGO itu murah ya, kayak sekitar 35 ribuan sampai sekitar 30 ribu sampai 35 ribu. Terus naik di step selanjutnya ada oli MPX di mana harganya 40 ribuan sampai 45 ribu, tergantung kalian belinya di mana. Ntar ambil bantal dulu cuy, kagak enak. Kedua oli ini tuh udah pernah gue coba di motor gue di Saritem. Jadi ya untuk impresi gue terhadap oli SGO itu ya oli standar sih, oli standar, peruntukannya untuk motor standar, dan dibilang awet ya awet, cuman performanya nggak terlalu bagus kayak oli MPX. Nah, oli MPX 1 ini gue nggak tahu dia sintetik apa bukan. Yang pernah gue cobain kalau di oli MPX itu awet banget, terus performancenya sedikit satu step dibandingkan dengan oli SGO, karena juga harganya juga udah kelihatan kan, beda 10.000 sampai 15.000 dari si oli SGO nya. Untuk performanya dibilang bagus ya nggak bagus, sedang lah, lebih ke sedang lah performanya tuh ya, memang untuk motor harian gitu. Gue udah pernah nyobain oli MPX di motor gue pas motor gue udah bore up. Jadi ya kalau untuk di motor bore up kurang sih. Cuma kalau untuk motor-motor standar belum bore up, baru cuman porting atau ganti karbu, itu cocok banget kalian pakai SGO atau enggak pakai oli MPX. Harganya juga murah banget, sekitar 30.000 sampai 45 ribuan gitu. Masuk ke urutan nomor 4. Di nomor 4 itu ada ini nih, oli yang sering gue pakai, oli Enduro. Nah, oli Enduro ini juga nggak sendirian. Di nomor 4 ini gue taruh ada oli Enduro, ada Shell AX7. Kalau kalian sering lihat di blog atau lihat di vlog orang, pasti kan di Satria FU atau di motor apapun di rekomendasinya tuh Shell AX7. Untuk harga Enduro dengan Shell AX7 itu mirip-mirip harganya, bersaing banget di kisaran antara 48.000 sampai 52.000 kalau nggak salah ya. Gue udah pernah nyobain juga dua-duanya, tapi lebih sering gue pakai Enduro. Kenapa gue pakai Enduro? Karena yang pertama baunya wangi sih, gue ngincer baunya banget sih kalau untuk pakai oli Enduro ya. Nah, sebaliknya untuk Shell AX7 itu baunya biasa aja, bau selayaknya oli pada umumnya, yang dimana kalau pas habis diganti ya baunya harum, cuman nggak seharum Enduro gitu loh. Kalau Enduro kan bau bubble gumnya kuat banget, nah itu gue suka dari situ. Kedua, untuk performance, kalau menurut gue Shell AX7 itu lebih ke lebih ke konsisten sih performance-nya ketimbang Enduro. Kalau Enduro itu cuman di motor gue nih ya, di motor bore up gue itu oli Enduro itu bertahan enaknya itu sekitar jangka waktu 2 minggu sampai 2 minggu 5 hari. Sisanya udah ini oli ya kayak oli pada umumnya biasa gitu loh. Performance-nya nggak yang enak maupun juga nggak yang enak banget gitu. Jadi tuh khusus untuk oli Enduro emang enaknya tuh di awal-awal gitu loh. Kalau untuk bicara konsistensi, menurut gua si Shell sih yang performance-nya konsisten gitu loh. Dia tuh oli yang menurut gua lama dropnya ketimbang si Enduro Racing. Itu kalian tinggal pilih mau yang mana, harganya juga mirip-mirip. Mau yang durability-nya lebih tahan lama, pilih Shell. Kalau misalkan kalian suka performance untuk di awal-awal, pilih Enduro Racing. Nah, lanjut di urutan nomor 3 itu ada Shell Advance Ultra sama oli Top One Evolution MC. Kenapa gue taruh Shell Advance Ultra sama Top One Evolution MC? Karena balik lagi ke harga untuk si Shell Advance sama si Top One itu nggak jauh harganya, jadi kisaran antara 100.000 sampai 130.000.
yang dimana tuh oli top one lebih mahal 30.000. Gue ngeliat di Bukalapak sih segituan. Jujur kalau gue untuk oli top one gue belum pernah nyobain, cuman kalau Shell Advance Ultra gue udah pernah nyobain sekali doang. Untuk performance-nya enak. Ini oli cocok banget buat motor kalian yang pengen touring atau jangka waktu pemakaian olinya lama. Ini Shell Advance Ultra tuh emang bener-bener mantep sih gitu. Untuk oli top one Evolution MC, gue nggak bisa bilang performance ya, cuman kalau dari harga agak sedikit pricey sih, soalnya 130.000. Shell Advance Ultra ini juga bisa untuk motor bore up, yang dimana udah pasti bagus kan. Dia di atasnya banget Shell AX7 sama oli Enduro, pasti performance-nya udah jauh-jauh lebih meningkat ketimbang pakai oli Enduro. Dan juga oli Shell Advance Ultra ini udah pasti jangka pemakaiannya lebih panjang. Mungkin kalau di Saritem itu bisa sebulanan seminggu atau 2 minggu lah. Kalau Saritem kan, Saritem itu motor bore up yang memang untuk pemakaian olinya itu boros ya. Jadi oli Enduro aja di Saritem itu batas pemakaiannya sebenarnya 24 hari kalau daily. Cuman kalau jarang dipakai ya bisa sampai sebulan lebih mah udah gak enak sih. Sebulan itu udah batas maksimalnya oli Enduro di motor gua. Terus lanjut di urutan nomor 2 ada oli Motul 5100 dan juga Ipon atau Ipone R4000 RS cuy. Oli ini menurut gua sangat kompetitif banget untuk soal performance ya, karena oli ini R4000 RS, oli ini dan pesaingnya Motul 5100 itu bener-bener mirip-mirip cuy performance-nya, karena gue udah pernah coba dua-duanya. Nah kalau untuk harga juga menurut gue sangat bersaing, yang dimana oli ini tuh terakhir gue beli 160.000. Nah kalau oli Motul 5100 itu sekitar 150.000-an cuy. Nggak tahu sekarang harganya berapa, kalian bisa cek di Tokopedia atau Bukalapak. Balik ke performance, ini oli 2 tuh mantep cuy. Maksudnya kayak oli Ipon atau Ipone dengan oli Motul 5100 itu performance-nya mirip-mirip, tapi kalau misalkan boleh gue nilai, yang juara adalah ini cuy, Ipon R4000 RS. Karena ganti gigi clutchless shifting itu dia bener-bener di atasnya Motul 5100 sih. Kalau misalkan baru buat diganti ya, gue pernah ngerasain membedakan antara ini dengan Motul 5100, yang dimana ini lebih mantep sih kalau untuk di Saritem ya, untuk motor bore up dan juga untuk konsistensi pemakaiannya. Jadi ini terakhir itu gue pakai selama hampir 2 bulan. Jadi 1 bulan mungkin ya, 1 bulan 24 harian atau 25 hari gue lupa. Yang jelas oli ini di 1,5 bulan masih enak di Saritem cuy. Nah kalau Motul 5100 itu juga nggak kalah performance, sama-sama enak sama ini. Cuman kalau di Motul itu kayak pemakaian 1,5 bulan udah gak enak, udah kayak oli biasa pada umumnya gitu. Ini tuh performance sama Motul 5100 11-12 banget sih. Kalian tinggal pilih mau yang mana, mau yang lebih murah atau mau yang sekalian lebih mahal 10.000 untuk mendapatkan oli Ipon R4000 RS. Sekali lagi gue nggak di endorse sama Ipon ataupun Pertamina. Gue bener-bener review jujur tentang oli ini, yang dimana untuk motor gue pribadi ya, untuk motor gue yang bore up Saritem itu, kalau oli hariannya gue pakai Enduro. Cuman kalau misalkan gue lagi ada rezeki dan kalau gue ada rencana untuk touring, pasti gue pakai ini karena oli ini mantep banget. Ipon the best sih menurut gue. Oke, lanjut di urutan nomor 1 dari 5 oli rekomendasi untuk Satria FU. Jadi di nomor 1 ini ada oli Motul 300V sama Ipon Stroke 4. Kenapa gue masukin oli racing di urutan nomor 1? Karena oli racing ini udah pasti enak banget kalau dipakai di motor harian ataupun motor bore up kayak motor gua. Tapi lebih diperuntukkan untuk motor bore up sih sebenarnya kalau misalkan udah pakai oli racing kayak gini. Untuk performance nggak perlu diraguin lagi, karena ya emang oli ini tuh emang ya diperuntukkan untuk balap gitu loh.
si Motul 300V itu dipakai banyak dari pembalap WSBK ataupun juga drag motor di Amerika. Terus kalau oli Ippon Stroke 4 itu dipakai sama Moto3 Red Bull Rookies Cup. Jadi untuk performance nggak perlu diraguin lagi cuy. Untuk motor standar pakai oli ini ya udah pasti kayak motor portingan sih kayaknya ya. Soalnya ya bener-bener enak banget, pasti pergantian giginya dan juga torsinya udah pasti nambah banget sih. Kayak mesin tuh nggak ada beban gitu loh pakai oli model-model racing kayak gitu. Untuk harga udah pasti mahal. Ini oli tuh di atas 300.000 harganya. Nah untuk Ippon Stroke 4 juga harganya segituan. Kalau kalian mau ke sirkuit track day atau balap day event, fun race atau e-event gitu, gue sangat merekomendasi banget sih untuk pakai dua oli ini. Yang dimana oli ini tuh udah pasti bener-bener enak banget dipakai buat balap. Itu aja sih mungkin rekomendasi 5 oli terbaik untuk Satria FU ya khususnya. Balik lagi, itu cocok-cocokan kalau soal oli. Cuman kalau gua di Saritem gue pakainya oli enduro nih untuk hariannya. Kalau misalkan gue lagi ada rezeki lebih dan gue pengen touring atau pengen motor gue enak banget di awal-awal, ya gue pakai Ippon R4000 RS udah pasti. Terus kemungkinan kalau misalkan Saritem ikut balap, olinya bakal gue pakein Motul 300V. Gue pengen coba oli itu. Oh iya, gue ada tips lagi buat kalian yang suka ganti oli di rumah. Sebisa mungkin kalau misalkan botol oli udah habis nih, kayak contohnya si Enduro ini udah habis, itu kalau mau dibuang ke tong sampah, sebisa mungkin kalian tusuk pakai pisau atau pakai cutter di bagian tengah sini. Tujuannya supaya pas dibuang itu tempat bekas oli ini nggak dipakai buat oli bekas atau buat dipalsu-palsuin cuy. Karena banyak banget oli yang palsu ngambil ini dari tong sampah dan keadaannya masih mulus kayak gini. Nah sebisa mungkin untuk mengurangi pemalsu oli di luar sana ya, kalian kalau misalkan habis ganti oli di rumah, kalian wajib banget kasih cutter, dirobek, pokoknya diacak-acak deh, habis itu baru dibuang. Oke, mungkin segitu dulu untuk video 5 rekomendasi oli terbaik untuk Satria FU. Kalau kalian ada rekomendasi oli selain yang gue sebutkan tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Makasih banyak yang udah nonton video gue. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Bani Ramadhani, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.